الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي telah ditampakkan alayya atas aku a'malu ummati amalan-amalan umatku, hasanuha bagusnya amalan, wasayuha dan buruknya a'mal. Jadi di antara perkara yang harus kita yakini adalah amalannya umat Muhammad, baik atau buruknya, itu disowankan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus kita waspadai. Jangan sampai amalan kita ketika disampaikan kepada Rasulullah mengecewakan Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah kecewa pada kita, nanti kalau kita enggak disyafaati bagaimana? Dan ini dikuatkan oleh hadis riwayat Tabarani, uridat alayya a'malu ummati. Zaman dulu sebagian orang yang lemah imannya menyangkal hadis ini, bagaimana Nabi sudah wafat kok amalannya umat ditampakkan kepada beliau. Umpama di kubur beliau hidup, kemudian umatnya kan di pojok-pojok dunia, bagaimana mungkin dilaporkan kepada beliau? Maka dengan berjalannya waktu Allah tampakkan kuasanya. Sekarang orang di pojok-pojok dunia bisa ngelaporkan macam-macam kejadian di sana, langsung tayangan langsung kepada kita lewat alat-alat komunikasi yang ada sekarang ini. Itu baru ilham-ilham yang diberikan Allah kepada manusia yang lemah ini. Bagaimana kalau yang menampakkan langsung Allah yang menciptakan semua ilham alat-alat telekomunikasi tadi. Uridat nih yang menghendaki langsung Allah ditampakkan kepada aku, yakni Allah sendiri yang menampakkan. Di waktu yang sama, di detik yang sama, antar benua bisa saling komunikasi. Maka Rasulullah SAW itu mengenali kita, bahkan mengenali daerah kita, bahkan mengenali rumah kita, bahkan mengenali ayah ibu kita. Tentu saja dengan kehendak Allah. Fawajadtu, maka aku menemukan fi mahasini a'maliha, di dalam baiknya amalan-amalannya umatku, al-adza yumatu 'anit tariq,
al-adza, gangguan yang disingkirkan dari jalan. Jadi amalan yang begitu sederhana ini pun ditampakkan kepada Sayyidul Anbiya. Dikata sebagai ulama maksudnya gitu itu. Apalagi amalan yang lebih besar dari itu. Salatnya, sholawatnya, perjuangannya, zikirnya. Ini menyingkirkan gangguan dari jalan, itu pun termasuk bagian yang disuankan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadtu, dan aku menemukan fi masawi'i a'maliha, di dalam buruknya amalan-amalannya umat, an-nukhamatu, ingus, takunu, yang ingus tadi ada fil masjid, di dalam masjid, la tudfanu, yang tidak dikuburkan, yang tidak dihilangkan. Sampai urusan ingus itu aja dilaporkan kepada Nabi. Umatnya ngelihat ingus di masjid, ngotori masjid, dia nggak peduli. Wah, ini termasuk keburukannya umat. Rawahu Muslim, Imam Muslim telah meriwayatkannya. Apalagi waktu ngaji meleng, waktu ngaji nggak tawadhuh. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kulli misamin minal insan, wajib atas setiap persendian dari manusia. Di misam di sini maksudnya persendian, sebagaimana pemahaman sebagian muhaddits. Salatun, salat kulla yaumin, setiap hari. Sebagaimana memahami salat di sini, ya salat itu. Jadi setiap persendian kita ini perlu disolati, setiap persendiannya. Kalau jumlah persendiannya 360, ya 360 kali sholat. Kalau yang di atas sedekah, kalau ini sholat. Faqala rajulun minal qaumi, maka berkatalah seorang laki-laki dari kaum yang hadir, hadza, perkara ini, min asyaddi ma amba'tana bihi, termasuk paling beratnya berita yang engkau telah memberitakan kepada kami bihi, dengannya. Ini ya Rasulullah, ini termasuk berita paling berat yang pernah engkau sampaikan pada kami. Di setiap persendian perlu disolati. Berarti minimal sholatnya tiap hari 360 kali. Kalau sholatnya selain witir 2 rakaat minimal, ya berarti 700 lebih rakaat. Masya Allah. Qal, Nabi bersabda, di sholat itu tidak selalu diartikan sholat yang umumnya dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, bukan itu. Ada perkara-perkara yang berpahala seperti sholat. Amruka, kamu memerintahkan bil ma'rufi, kebaikan, wa nahyuka, dan melarangmu anil mungkari, dan lil mungkaran, musolatun, adalah merupakan sholat juga. Wa hamluka ala dhaif, dan bawanya kamu ala dhaif, atas orang yang lemah, sholatun, merupakan sholat. Hamluka ala dhaif itu diantara maksudnya, ada orang mau ngangkat barangnya nggak kuat, kita bantu untuk mengangkatkannya, ngangkatkan di kendaraannya atau ngangkatkan di badannya, dia angkat sendiri kerepotan, kita angkatkan. Hamluka ala dhaif. Wa inha'uka al-qadhara 'anit tariq, dan penyingkiran kamu al-qadhara, kotoran, 'anit tariqi, dari jalan, salatun, merupakan salat juga atau pahala salat juga. Wa kullu khutwatin takhtuha ila shalah, setiap langkah yang kau melangkahkannya ila sholati, menuju salat, salatun, merupakan pahala salat juga. Rawahu Ibnu Huzaimah telah meriwayatkannya.
wa kharraja at-Tabarani bi isnad Nabi Darda anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal Nabi bersabda, man akhraja min tariqil muslimina syai'an yu'dhihim kutibat lahu hasanatun wa man kutibat lahu 'indahu hasanatun adkhalahu bihal jannata. Allah. Man akhraja, barang siapa mengeluarkan min tariqil muslimin, dari jalannya orang-orang Islam, syai'an, sesuatu, yu'dhihim, yang mengganggu mereka. Namanya syai'an ini meliputi hal yang besar ataupun yang kecil. Syai'an bisa hanya kerikil atau daun pisang kah, atau yang gede apa ya, namanya batu yang segede kerbau kah, sesuatu yang mengganggu mereka. Kutibat lahu hasanatun, maka akan ditulis untuk orang tersebut satu kebaikan. Wa man kutibat lahu 'indahu hasanatun, dan barang siapa telah ditulis lahu untuk dia 'indahu, di sisi Allah, hasanatun, satu kebaikan. Jadi kalau orang itu sudah punya simpanan kebaikan di sisi Allah, berarti Allah telah menerima dia, begitu kan? Sudah ditulis kan, sudah menerima dia. Nah, untuk dibalas, untuk diberi anugerah lah, tempat pembalasan kebaikan itu adalah surga sempurnanya. Adkhalahu, maka Allah akan memasukkan dia biha, dengan sebab satu hasanah tadi, al jannata, surga. Jadi anugerah Allah itu begitu banyak banget, yang telah disebutkan sebagiannya hari ini dan hari-hari sebelumnya. Tetapi kita harus ingat, di samping kita ini berharap dengan anugerah-anugerah Allah tersebut, kita juga harus muhasabah, harus ada evaluasi. Amalan itu sudah saya kerjakan sesuai dengan ketakwaan atau belum? Selepas sesuai dengan ketakwaan, saya ini telah berbuat amalan-amalan keburukan yang menghapus kebaikan saya apa tidak? Ghibah menghapus, namimah menghapus, Masya Allah, hutang juga yang nggak niat dibayar menghapus. Kadang-kadang orang ini hanya yang dipandang rogbah saja, harapan. Ini bagian dari belum sempurna di dalam meyakini agama. Karena dalam agama itu ada iming-iming anugerah begini, anugerah begitu, sempurnanya masuk surga. Di samping itu dalam agama ada ancaman begini dan begitu, sempurnanya masuk neraka. Maka orang beriman itu harus mengumpulkan antara dua, khaufan wa thama. Kalau melihat ancaman-ancaman Allah dan kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, jadi takut. Kalau melihat anugerah-anugerah Allah yang begitu luas, maka kita jadi berharap. Nah, khauf dan roja inilah namanya praktek iman yang benar. Maka ini tadi sudah mendatangkan roja kepada kita. Tapi jangan lupa rogbahnya, khaufnya jangan lupa. Ini adalah tuntutan iman kepada firman-firman Allah yang isinya berupa anugerah-anugerah atau isinya berupa ancaman-ancaman. Begitu juga sabda-sabda Nabi. Wallahu a'lam. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja Mustafa Malil Maqam
warahmatullahi